Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Kami menghormati para ulama, tokoh masyarakat, ketua RW, khususnya ketua takmir masjid beserta seluruh pengurus, ketua panitia peringatan Isra Mi'raj Kanjeng Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh jamaah, bapak ibu sama masjid Nur Fadilah di kompleks Bayangkara hadir pada malam hari ini. Semuanya yang sehat, semangat, bahagia, dan insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa di tempat ini meskipun saya harus workshop ya kemarin dari Jakarta yang di Bali sebelum di Bali ke menganti ya 600 orang ya luar biasa. Putar-putar terus besok ini tadi di habis sore bisa lagi di Ampel ya. Alhamdulillah bisa kita sharing berbagi aja. Tadi saya senang sekali ketua takmirnya semangat, ketua panitianya semangat. Oh tadi yang tidak jawab itu berasa di ujungnya keren. Jadi orang kalau istrinya keren itu suaminya tidak berani ngomong. Itu berbahaya. Jadi kalau ada pelaku ini melanggar itu karena tekanan terus ya, sehingga otaknya itu cepat tua ya, makanya kita harus berani ngomong. Orang diem aja itu cepat mati ya, makanya harus nanti kalau umroh haji itu kalau yang imamnya ngomong kita harus ngomong, tapi ada suara yang cukup didengarkan dirinya sendiri dan ada gerakan motorik, itu selnya akan menjadi sehat. Sel yang asalnya sakit kembali jadi sehat. Namanya remodeling, membaik kembali. Panjenengan yang memaafkan orang itu sehat kembali. Ya, jadi remodeling. Jantung jadi yang pakai istighfar, zikir, baca Al-Quran, yang remodeling. Ya, itu namanya remodeling, reconstruction. Jadi membentuk normal kembali. Jadi sebetulnya pengobatan sakit itu ya dari diri. Makanya kita harus sering merekam, scoring dan mapping. Saya ini sehat, misalnya, tapi kenapa tidurnya kok belum nyenyak? Kenapa kok perutku sering kambuh? Saya sering duduk dan lain sebagainya. Itu dinilai sendiri. Karena umumnya datang dari dirinya sendiri dan dari orang-orang terdekat. Nah, terdekat itu suami istri. Ya, jadi problemnya dari sini, dari orang yang terdekat dan orang-orang yang sering kumpul-kumpul. Saya lihat di sini tadi alhamdulillah komunikasinya bagus, bahagia semuanya, ya. Dan ibunya juga, ya, sama-sama. Saya lihat masjidnya juga bagus, nanti kalau dikembangkan, terus mau bisnis sama Allah itu pasti tambah sehat, rezekinya tambah banyak. Tidak usah khawatir. Saya tugasnya itu buat bangun-bangun kecil-kecil yang besar-besar, tapi yakin ya, jadi ini bisnis yakin tambah saya ya. Saya 62 ya, dan juga tapi harus ucap masjid sana. Tadi pagi makan soto, setelah soto makan durian susu. Durian kok susu, rasanya seperti susu. Minggu kemarin sudah, terus tadi pagi tahu berlalu tambah. Ini di rumah masih ada yang 3,5 kilo jalannya di Surabaya dikirimnya orang, jadi tidak usah nanti kita buka bersama-sama. Kenalkan saya Pak Agus, saya sehari-harinya ini sama Pak Suparti ini yang bawa, makanya saya begitu Pak Suparti yang minta sama saya langsung putih ya, semua di cancel. Jadi Pak Suparti ini sehari-harinya sama saya di Terstong. Saya di bagian pasien-pasien terminal ya, pasien-pasien yang sudah complicated. Nah, itu masalahnya A sampai Z. Nah, bagaimana kita memberi motivasi, semangat agar bangkit kembali, semangat kembali ya, enak kembali dan lain sebagainya. Nah, ini saya kaitkan dengan nanti Isra Mi'raj ya. Silakan Mas. Nah,
bersyukur, tadi apa? Bersyukur sehat dan apa mas tadi? Ya, bahagia. Ya. Bersyukur itu ultimate well-being. Ya. Jadi kita lulus pandemi ini aja sudah matur nuwun luar biasa. Ya, matur nuwun. Kalau teman-teman saya sudah tidak ada semuanya, sudah dipanggil semua. Ya, pada waktu pandemi. Ya tahu di sini ada banyak rasanya ya paling ketularan, banyak. Kalau di rumah saya terus Tomo itu setiap hari itu 30 sampai 50 orang. Ya, jadi sahabat saya sudah tidak ada profesor, kompresor, provokator, ngeyelan ini. Orang ngeyelan itu ilmunya turun. Masuk. Biasa, senang seperti ini. Ya, hidup itu titipan, ya. Sehat titipan, cantik titipan, kaya titipan, jabatan titipan. Bersyukur, menolong orang. Sedekah, ya. Sedekah itu implementasi dari takwa. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra'i wal kadhimina al-ghaiza wal 'afina 'anil nas. Itu social intelligence. Orang itu peduli. Orang itu senang nolong. Ada apa-apa itu dia kok tampil dulu. Nah, itu berarti orang itu sama dengan umroh haji. Pulang dari umroh haji kok makin sosial, berarti makhluk. Nah, ini selain ibadahnya memang ibadahnya memang selain ibadah. Tapi ini apa? Social intelligence. Jadi IQ, EQ, SQ, active intelligence tertinggi adalah social intelligence. Jadi orang pinter, apa-apa, bagus ya. Profesor, doktor, BKIA, KMS, BKKBN, itu pakai. Tapi dia sombong, ngaku-ngaku ya tidak ada nilai. Ya, bagus lagi. Tapi lebih tinggi lagi adalah emotional cohesion. Orang itu tidak gampang marah, tidak gampang tersinggung. Ibu-ibu ada yang suka baperan tuh tersinggungan, dan hilang ya. Tersinggung apa? Tersinggung. Ya, kita ini dari pujian dari Allah, bukan dari manusia. Ya. Karena kalau manusia memuji belum tentu Allah memuji. Tapi kalau Allah memuji, pasti manusia memuji karena dia akhlak yang mulia. Ya, kurangnya itu akhlak. Ya, bukan titel. Ya, jadi kita sering kalau dia rezekinya banyak, sosialnya tambah tinggi, nah itu yang luar biasa. Ya, nah itu tapi tidak banyak orang seperti itu. Makin banyak rezekinya, kadang-kadang makin hitung-hitungan. Nah itu sering. Tapi kalau di sini sosialnya tinggi semuanya. Ya, insya sehari-hari surga semuanya. Ya. Kalau rumah tangga yang bagus itu nomor satu mohon maaf itu istri, gak usah kakek komentar, gak usah kakek ngomong, bahagiakan suaminya, sudah itu aja. Ya, gak usah terlalu khawatir, wis tua kalau kau memang enak-enak ini salah. Ya. Kalau orang tua itu lambungnya sudah kecil. Kalau makan banyak sedikit sudah tidak mampu, penyerapannya sudah. Jadi kasihnya nenek kok jadi kayak kolom, jadi kayak bodoh-bodohan, salah nanti seneng lambung. Mana ada ibu yang aku di kampung saya kenapa? 19 bapak meninggal semuanya. Ya sebenarnya mama itu tapi kalau menggembirakan itu sehat semuanya, seperti keluarga besar berfadilah. Ya, karena ini kan sehat semua. Saya lihat bapak-bapaknya itu wajahnya surga, ibunya ya surga. Ya ada 1-2 bapak-bapaknya yang tertekan itu ada. Kalau ibunya itu lemu, mesti bojone cuek, mesti bojone stunting. Karena tertekan, ya. Banyak. Kalau bapak-bapaknya gemuk seperti ini, berarti enggak. Ya. Jadi keseluruhannya ibu nggak pernah direken udah masuk sini, keluar sini. Kalau kita dibatin, enggak. Habis semua energi, bahagia kita. Ya pesannya saya, hari Isra Mi'raj itu kenapa Rasulullah kok dikasih tahu belum di neraka itu kok banyak makna? Karena kurang bisa membahagiakan suami. Ibadahnya bagus, puasanya oke, tinggal bahagiakan. Ya, jangan ngomong yang keras, panggil keras, ya. Kalau suami minta ngajak langsung, sehat, ibunya sehat, suaminya sehat. Gitu loh. Apa yang sulit sih? Ya, tidak ada yang sulit. Yang sulit ya kadang-kadang dari dirinya sendiri. Makanya ingat satu melihat fisiku baik, ingat satu para siapa baik untuk dirimu sendiri, berbuat jahat kejahatan.
selalu introspeksi diri. Makanya obat yang paling akhir ya istighfar. Istighfar itu membersihkan penyakit-penyakit hati ini keluar sebentar-bentar, ya, sombong, egois, istighfar, dasar, ya. Kemudian pikir selalu ingat Allah, cintai Allah, sehingga keinginannya mudah dikabulkan. Jadi tidak ada yang sulit, ya. Krisis itu dari diri kita sendiri. Ya Allah itu makanya ada sedekah itu digerocok. Serius ini, betul. Nanti banyak praktek. Ayo kita buta, kamu nambahin masjid itu ya. Serius, penyakitnya hilang, masjid kiri tambah. Ya, kita yang membuat. Gak punya duit itu kita sendiri. Kita hitung-hitungan. Padahal sehat ini triliunan panjenengan. Coba dikasih modal triliunan, sukses mengeluh kata-kata. Inal insana khuliqa halu'a. Sungguh manusia diciptakan banyak mengeluh dan kikir. Nah, orang cerdas Al-Quran itu janjinya Allah. Ya mengeluh ganti bersyukur, kikir ganti dermawan. Nah, tidak punya duit ya senyumlah, kata yang baik, wangi yang takut. Itu semua udah sedekah semuanya. Tapi pas di titik duit, ya langsung bahkan apa yang bagus dan lain sebagainya. Wis tak triliunan aja mereka. Coba dia pasang kateter, bisa biji, dia pasang stand di otaknya sendiri. Pasang stand di otak ini 200 juta, ganti tuntut ini 150 juta. Oh, jangan. Ya, coba ya. Apalagi pasien saya sekarang ini, saya sedang dampingi pasien dengan jantungnya hanya berfungsi 30%. Jadi dia pakai gini terus, kayak gini. Tapi masih bisa ngomong. Tanya, dulu pernah merokok? Ya, coba, tidak pernah merokok tapi jantungnya 30%. Merokok, kalau merokok ya wajar ya, terjadi aterosklerosis ya merokok. Coba stres. Makanya kita bagaimana manage stres ini akan bisa orang hidup pasti ya menghadapi masalah. Tapi kalau pegangannya Allah, kayak bankingnya itu Allah. Namanya takil ya cakap roja, ya zoom semua persoalan dunia itu nyuwun sama Allah, sujud sama Allah. Allah janji pasti tak berikan jalan pulang dan cukup itu ditambahi rezeki yang tidak disangka. Jadi ayo kita sekarang belajar bersama. Hidup, bekerja, itu kesehatan triliunan. Pasien saya pakai oksigen yang di rumah sakit sekarang 6 liter per menit. Biasanya orang sakit itu ya 2-4 liter. Ini saking tidak bisa bekerjanya, itu organ yang penting-penting harus kita minta. Bisa sampai 8, sampai 12 liter per menit. Itu kalau tabung berapa? Padahal tabung 2 saja satu hari itu butuh 3,6 juta. Kalau dibalikan seperti 60 tahun ini, seperti saya 62 tahun, 100 miliar. Itu baru nafas stok, belum yang lain-lain. Belum mata, belum tangan, belum kaki, dan lain sebagainya. Makanya kita isinya. Tapi diingatkan, olilah mata 10, amat sedikit yang bersyukur. Makanya mulut ini jangan sering alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah. Itu sudah langsung bergerak positif terus. Sekarang dengkul sakit terus begitu dengkul alhamdulillah tambah abu. Dengkul. Kayak apa ya? Kayak darah tembus sampai kelihatan jantung. Kayak darah sini juga. Kemarin otaknya keluar dioperasi 3 kali keluar lagi jebol. Itu apa ya? Kata si saya, udah jangan malas. Untuk apa? Bersyukur empat bilisan, bil kolbi, bil arkan dengan anggota badan. Ya sholat, ibadah yang utama ya sholat. Ini kaitannya dengan isopi. Nah bagaimana sholat ini bisa sehat? Kita lihat nanti. Ya, silaturahim semua timnya bagus sekali. Sebenarnya kalau panitianya harus oke semuanya. Tadi yang di kerja. Saya itu kalau bangun masjid itu habis goes, langsung murung, ngecor, kayak orang 10 dong. Ini orang kok banyak aja. Insya Allah Ramadan sudah di insya Allah. Mewujudkan mimpi. Nah,
harapan. Nah, banyak orang nggak punya mimpi, ya. Nah, punya cita-cita, jadi sehat, panjang umur yang berkah, ya. Panjang umur tapi berkah. Kenapa? Panjang umur tapi aktivitasnya positif, ke masjid dan lain sebagainya. Ya, itu yang baik. Kemudian sukses. Sukses itu ukurannya harta dan kedudukan. Bahagia ukurannya hati. Syukur-syukur bisa menikmati hidup. Karena ada orang sukses bahagia tapi tidak bisa menikmati hidup. Kenapa? Lainnya bisa leceh, maaf ya leceh, ini nggak bisa, harus ke rumah sakit. Ada yang kena stroke, dia harus fisioterapi. Ada yang sakit ginjalnya harus cuci darah. Karena ada gitu kan, belum bisa dengan menikmati hidup. Kemudian kalau dipanggil sewaktu-waktu ya harus dulu ya, itu duanya kan gitu. Nah, itu yang saya sampaikan kepada pasien-pasien yang sakaratul maut, ya, karena mendadak kemarin 2 yang meninggal, 1 mau subuh dibangunkan sudah meninggal, yang satunya enak begini tahu-tahu jantungnya mati, dia beres, terus dibawa ke itu ICU, waktu bertahan beberapa jam. Makanya jantung ini harus diaktifkan. Dapat jadi kalau ngomong, apalagi ngaji, itu oksigen masuk banyak sehingga sel jantung semua bergerak baik. Makanya ucapkan ada suara yang cukup didengarkan diri sendiri dan ada gerakan motor. Apa pentingnya? Sewaktu-waktu kalau sakaratul maut itu sudah terbiasa. Kalau tidak terbiasa nggak bisa, berat. Tapi kalau sudah terbiasa, saya kemarin dampingi yang 90 tahun, Bu jengkel ya, ternyata dia ngajinya ya ayat Tuhan tersungguh meninggi irji kalau dia fatahuni fi ibadi fatahuni jannah. Terus yang dibaca ini jelas yang Al-Quran. Yang dibaca yang dirindukan besok. Macam jadi lihat orang sakaratul maut itu, nanti saya lihat satu persatu itu, oh ini masih takut sama istrinya, ya ini bisa diutang, ya. Saya kalau visiter, suster saya visiter, susternya rasanya, waduh, pakai kaki Slovenia. Karena saya bagian memotivasi, ayo kita semua. Kalau dia dipundut, dia siap. Nah, jangan ke dunia nanti ya, kita siap. Jadi dia bagus ya. Ya, ada yang waktu kita bebek, langsung gini, tapi sedikit. Alhamdulillah. Tapi orang itu kadang-kadang jahat, ya. Susunya banyak, matinya itu banyak karena suatu kenal citiman gimana itu menggambarkan dari makanya mulai sekarang 3 pilar kepada Allah. Ayo kita berusaha untuk dicintai, kepada sesama ayo bermusuh. Belajarlah menerima pendapat orang lain dan jangan memaksakan pendapat kita untuk diterima orang lain. Ambil, jangan egois itu rendah di hadapan Allah dan rendah di hadapan manusia. Ini orang-orang dunia itu tidak ada nilai. Yes, oke, semangat. Itu bagus, ya. Karena itu kita biasa aja. Rasulullah itu selalu proporsional, tengah-tengah. Itu namanya orang pandai, ada cerdas, ada wise, bijaksana. Nah, terus jadi tahun 2025 bersyukur, introspeksi diri, kemudian lakukan perubahan. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru. Allah tidak akan berubah saat kaum kalau kita tidak mau berubah. Ya, terus action positif. Nah, ini penting ya, termasuk peringatan Isra Mi'raj dan kita menghadapi Ramadan. Nah, ini penting sekali. Next. Nah, ini tadi sudah dibaca oleh Ustadz dari mana tadi? Dari Yaman. Saya jadi nanti ingin dari Kori, nanti belajar sama Ustadz. Ya, saya kan wudhu, adan juara, bal-balan juara, kayak Ustadz. Saya ingin jadi Kori. Kenapa? Pada waktu saya diundang, Korinya itu buta. Tapi menghafal Al-Quran, suaranya itu setelah berarti saya ya Allah, saya bisa melihat, saya kenapa tidak bisa ngaji sendiri, saya kan
Pernah juara Andang itu kan gitu, Andang juara, Wudhu juara. Jadi kita bilang perlu latihan, ya. Nafasnya makin panjang berarti oksigennya banyak masuk. Tubuh ini butuh oksigen, darah itu ngalir butuh oksigen dan air. Hati-hati air, penting air. Bapak-bapak ini, jadi 3 gerak, air sama oksigen. Ngomong. Jadi membaca Al-Quran, memahami, mengamalkan itu dahsyat sekali, dahsyat. Ya, makanya istiqomah baca Al-Quran itu yang salah satu yang dirindukan oleh surga. Ya, istiqomah baca, bukan istiqomah membaca WA. Ya. Jadi dengan sholat mengurangi stres. Musta'inu bisa berilah sholat, wa inna ala takbiratun ila al-khasi. Jadi karena sabar dan sholat seperti Allah, sesungguhnya itu sulit kecuali orang-orang yang khusus. Kondisi seperti ini, yang sabar oke, sholatnya dipenuhi. Mesti jalan keluar. Kok kamu bingung gini? Jadi ada orang gelisah, ada masalah, mesti sama Allah gapnya jauh. Ya dekatkan. Kalau memang dari kita ya istighfar, ya taubatan nasuha, terus lakukan sholatnya dibenahi, ya sedikit ngaji, sedikit sedekah. Allah mesti jalan sendiri. Apa yang sulit? Sulit dari diri kita sendiri. Mempersulit. Istri ngomong kita, oh bagus, setuju. Harus. Gitu. Istri ya, suami ya gitu. Nah, istri kan tinggal satu, dia kan suami wis pensiun. Namanya kan dulu pernah berjuang untuk putra putri kantor, dia sudah mandiri, sudah bagus, kita tinggal berjuang. Kan banyak yang gitu ya. Ibunya masih relatif kuat, belum muda, dia punya usaha gantinya. Ya soalnya bapaknya kan ibadah, berdoa untuk keluarga, bukan untuk dirinya sendiri, itu keluarga. Pulang-pulang bunda, pak pulang kafe bunda, aku tolong pijat kono bunda, bunda yang solehah seperti jamaah masjid Nur Fadilah, wih rezeki teko ini, dan itu aneh. Jawabannya mesti positif. Yes, ya, ibu ayah sabar aja, bisa pensiun. Oh, segini, saya bunda saya kuat, bunda usaha ini nampasan, sudah itu jawabannya. Allah, hebat. Dari mana ini ibu-ibu jamaah Nur Fadilah? Oh pernah dapat motivasi dari aku sampun pada waktu Islam ini, cepet umrah haji terus masuk surga semuanya. Tapi tidak semua gitu, kadang-kadang kan bapak ini sekarang pakai duit terus pensiun boleh-boleh dan pijet bisa kalau pijetan orang ini dan belum mangan gantian ya biasa butuh undang seminggu langsung lalu buat kerja. Makanya kalau ada bapak-bapak masuk ke masjid awal ini pasti sekarang loh iya kok bapak-bapak kena diabetes itu bojo ini kakek ngatur iki kamu kan jengkel merusak otak lupa kortisol terus terus tidak rasa makanya waktu tidak bertitik saya itu kalau menyatu ngomel itu langsung mulai makabur sampai ngomong kita memang caranya kita harus punya cara next nah manfaat jadi sehat itu fisik, psikologis, sosial, kultural, spiritual. Fisik itu nomor 1 minum, kedua gerak. Jadi bapak-bapak sing senden itu biasanya tulangnya dengan masalah. Iya, itu. Fisik, olahraga, ya. Olahraga yang paling bagus jalan kaki. Nah, sholat itu sudah olahraga. Makanya terawih itu tambah sehat. Ya, kenapa? Gerakan semua olahraga itu dasarnya sholat. Banyak Allah Akbar. Sekarang ada orang kayak gini. Nah, ya kan? Ini dari sholat. Nah, sholat ini banyak yang rokok betulan. Coba ya, rokok betulan. Ini dinikmati
nikmati itu, nggak usah terlalu lama tapi ya proporsional. Itu darah 4,5 liter langsung ke jantung. Bawa makanan, bawa oksigen. Jadi ngeledek itu darah. Jadi orang bisa dilihat, kan gue banyak masalah. Saya kan sholat dia. Iya. Itu kan hijab, apalagi sujud 4,5 liter itu darah, 4,5 liter sampai 5 liter. Makanya nih, sujud akhir agak lama. Ya, berilah kesempatan oksigen mas. Itu pusing-pusing sudah. Kemarin ada orang pusing terus. Wah, gak ketemu. Kumpul kabel. Coba sini scan. Dia ada apa? Bibit-bibit stroke. Tidak ada. Bibit-bibit kanker tidak ada. Terus ditanyain. Ternyata pikirannya kan gede. Mungkin marah. Allah. Coba mindsetnya dirubah, aku harus memberi. Karena aku sudah dikasih Allah triliunan. Wain tahu dunia mata wa'ilatul suha. Dan siapa akan menghitung nikmat itu tidak akan mampu. Loh, sendi ada 360. Sel-sel itu berapa juta? Sel otak itu berapa? Sehat semuanya. Bisa jalan, bisa. Ya, coba panjenengan rasakan. Lutut jari-jari ini bisa gerak aja. Kalau dikir pakai ini. Selain ini menggerakkan supaya gerak, ya. Besok kan ditanya, untuk apa jari? Untuk berzikir ya, untuk berdoa ya, untuk nyontek pasien, untuk buat resep ya saya. Nah itu ada guru-guru ya untuk ngajar, ngomong sendiri. Mana saya nyontek, ya tidak boleh membeda-bedakan. Pasien BPJS sama VIP tidak boleh, harus sama nyonteknya bukan kosong. Misalkan kalau VIP kadang-kadang kan bayarnya banyak ya. Gimana bu? Tolong mau nyontek, tolong bawangnya diproses dikit. Kamu jauh sudah kosong. Ada BPJS, ada BPJS. BPJS itu justru backingnya Allah. Kalau kamu ingin balas atas nikmat itu balas orang membutuhkan pertolonganmu. Kalau kamu ingin cari aku carilah pada orang miskin. Itu ya kita saling menolong. BPJS itu katanya banyak pahala jaminan surga. Allah yang balas dan Allah tidak bisa dihitung. Nah kalau Allah langsung bentuknya finansial, ya orang tidak ada orang jelek, tapi yang siapkan. Ini pahala yakin balasannya. Nah apa ya? Abstrak badan. Awak tambah enak, tambah seger, sehat, putra-putra diterima sekolah, itu balasannya tidak bisa dinilai. Ya, coba panjangkan gini ya, ada orang yang berat, saya dulukan. Stop, aku tak mendulukan orang. Tadi dulukan orang lain. Kalian terasa enak sedikit, terus jalan dulu. Suatu saat panjangan jalan ini macet, panjangan kok jalan. Loh, aku kok laku, saya kok macet. Kalau pengen kita kamu tadi nolong orang persis. Makanya orang sering merenung, malu sering nangis sama Allah. Tapi ini apa? Kayak orang itu sukses, apakah ini ujian ya? Maka aku cepat harus mengeluarkan, aku tolong gitu duitnya. Nah aku rapat terus, Allah yang ngambil. Karena ada haknya sebagian kita miliknya orang lain. Dia pakai rapat, oh tidak ngomong. Allah yang ngambil, dan Allah ngambilnya madaksa, matras, moro-moro kacau, stroke, serangan jantung, kebakaran, kecelakaan. Itu kan sembarang. Tapi kalau disedekahkan ditolak. Ya, kan banyak orang tensi gak turun-turun, wis tak kena masjid, aku ngobrol, kadang-kadang parkir konjol. Enak deh, remote dulu. Obat itu jadi kita, jadi nggak usah angan-angan. Sekarang obat itu tipe, ketemu nang pasar buat tas kresek. Obat itu limuan sepuluh. Makanya jangan alergi dikritik orang, jangan sensi, karena kita tidak tahu kekurangan kita sendiri. Coba panjenengan tak ajari ketemu bapak ini, ya, aku di dalam yang gimana, panjang sehat, ya, menurut orang pensiun,
Syafi'i inna wali mubidati suduri. Kau tahu apa yang di hatimu? Tak seneng, enggak. Kemarin ibu-ibu tua yang ngomong nih, ada diskonan. Barangnya apa? Aku murah-murah, cuci gudang. Pasti ini kan, iya ya, sekarang coba alhamdulillah. Bagus ya. Ini enggak, ada juga. Krisis. Kamu kan dari apa ngomong? Krisis atau rutin? Apa sulitnya apa? Orang yang genggam semuanya. Ya, kalian baca sholawat, kasih doa yang paling gampang baca sholawat gerocok. Kamu makanya apa dengan diri sendiri? Krisis. Raja pengelola istighfar. Kalau memang nggak enak dari diriku, astagfirullah. Bila saya putus ya, bila saya jaya, bila saya semangat. Wahau dalam kata yang bilang. Seperti kamu. Astagfirullahaladzim. Setan sih menggenggam. Setan yang mesti aku berbuat baik dirangkul. Wah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Iya. Tahajud itu kan sulit dong. Nah itu kan dirangkul setan. Lawan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, mencolot pindah tempat tidur lain. Psikologi itu psikologi, psikosomatik. Nah sekarang kan, berarti ada yang sakit lambung. Ini kan nanti jangan remeh, masalah kecil. Banyak yang meninggal karena lambung. Lambung itu efek jantung, lambung jantung, jangan remehkan. Perut yang normal itu bujuk-bujuk hilang, bujuk itu normal. Ya, bujuk, mencret. Separuh migrain. Itu ternyata coba ganti pemberi. Saya memberi. Makanya jangan mengharapkan pemberian dari siapapun, termasuk mantu, anak, dan lain sebagainya. Nek bisa saya yang memberi. Mindset berubah seperti itu, orang harus kasih triliunan sama Allah. Masa dikit-dikit mesti memberi, coba nanti beda rasanya. Ya, kalau enggak pemberian orang kan namanya tamak, Anda boleh dong. Nah, bisa memberi, minimal memberi senyuman. Ngomong kata yang enak. Besok ya apa ini tanya-tanya takjil. Ini yes, oke aku dukung. Sip. Bagus positif. Tapi kan tidak semua seperti itu. Bu ada gini-gini. Besok aku repot. Ya, kan negatif ini. Orang banyak senang. Nggak bisa. Penyakit psikosomatik itu shopping dokter. Dia ganti-ganti dokter. Karena ada pasien. Semua dokter setuju, cuma dua. Satu dokter kandungan, keduanya dokter anak. Tangan, jantung, saraf, penyakit dalam semua itu dan menyatakan tidak ada apa-apa. Sampai di MRI jantung. Karena saya tidak bisa tidur. Sudah, psikosomatik. Jangan pikir dekat sama Allah. Baca terus itu. Ya betul. Kamu baik. Ternyata hatinya berdebar. Hati yang istiqomah, tiga pilar pada Allah dicintai, pada sesama tidak ada musuh, dia akan disodako. Di suara jantung seperti jarum jam. Enak. Lagi tak. Kemarin ada yang tembus baru pensiun baru seminggu. Dia kata, bagus, kamu doakan. Jangan, kamu mau operasi jantung. Kenapa jantung? Jadi pasang pacemaker yang mau diablasi. Ablasi ini apa? Dipatri. Jantungnya dipatri. Karena ditanya dengan kamu. Piro biaya? Baik swasta atau 1,5 juta. Tapi karena kenal sama dokternya ada yang kira 30 atau 50 juta. Dipatri jantung. Coba pakai baca Al-Quran, pakai istighfar, pakai dzikir, remote.
ada suara jantung yang gredek-dek hilang, gredek-dek hilang, selingkuh itu jelas, gredek-dek hilang, gredek-dek hilang, gredek-dek ketemu langsung mati, gampang. Lah saya banyak itu sekarang kena tekanan itu berarti kan, gredek-gredek. Nah karena ini gredek-gredek diteruskan, ya terus yang itu saya tadi fungsi jantungnya tinggal 30%, ada yang 28%. Itu kenapa tekanan terus? Makanya salah satunya minum kopi, ayo ngomong, ayo kopi, ayo ngobrol silahkan, ayo membahas tentang masjid, tentang jamaah, tentang remaja, bermanfaat, aktif, jangan diem terus. Gitu. Kopi itu menguatkan jantung, tetapnya jantung lebih bagus, karena ada diuretik, jadi keseimbangan jantungnya bagus. Gitu. Kopi, terus coklat itu juga menguatkan jantung, kacang itu kalau satu gendung menguatkan jantung, tapi kalau satu blend jadi makan itu tidak boleh banyak-banyak. Rasulullah kan makan pada waktu lapar berhenti sebelum kenyang, betul? Sungguh kasih berpuasalah di saya. Caranya makan Rasulullah belum ini persis seperti jamaah Nur Fadilah. Ini terus begini. Makanya puasa itu luar biasa. Ya, jangan diabetes, tipe 2, tapi maintenance istiqomah hidup menjaga tetap sehat itu nggak mudah. Makanya yuk gerak. Makanya subuhan di masjid itu untungnya banyak. Selain gerak, olahraga, pulangnya kena sinar matahari pagi, ngobrol, sarapan, kopok, pecel, tahu, susu, STMJ, dan lain sebagainya. Coba dapatnya banyak, tapi tidak semua bisa seperti itu. Makanya harus dilawan. Aku harus gerak, aku harus cegah, aku harus baca Al-Quran, dipaksa. Sesuatu yang bagus dipaksa, karena ini untuk bukannya di dunia, insya Allah dibawa sampai akhirat. Berakhir untuk khairu abaqah. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik. Makanya saya doakan jamaah Nur Fadilah setelah nanti masjidnya Jatim mikir mimpinya itu umroh haji. Kenapa? Dunia ini kan gampang kabeh. Ibu bisa, wah aku gaji di sini gampang. Itu. Panjangan itu buat apa? Bodoh, mami itu bisnis. Tambah untuk gomay itu. Tanda sana mindsetnya sudah beda. Mindsetnya ini sosial. Karena kuncinya kebersamaan dan sosial itu. Kan itu umroh haji itu pendidikannya ya itu. Ya psikologi ya cemas. Sosial, wah saling menghargai, gitu. Next terus kultural, ya mengurangi ego pribadi. Dulunya ngeyelan, saya kira api tujuan dukung. Karena bagus, dan sini langsung kasih kepada diabetes. Harus kalau kita membahagiakan orang, kita bisa terima orang, tapi berarti memberi semangat. Coba kayak semua, aku jumpa dengan itu. Ada kan itu? Apa? Baik, ini aja caranya. Saya bisa usaha spiritual, tidak hanya dekat tapi dicintai sama Allah. Ya, jadi lebih peduli, akhlak mulia dan lain sebagainya. Nah, jadi bersyukur. Next terus. Nah, sehat itu fisik, olahraga. Olahraga sing apik ya. Sesuai dengan hatinya. Mau bimbong ya bimbong, mau jalan kaki boleh, senang boleh. Nah sekarang untuk TikTok apa? Ini kan stres kan? Contoh ya. Pak Bintro di rumah di depan, oh gerak keringetan. Kenapa keringetan? Lontor lemahnya. Lemah kan ada dua. Di dalam pembuluh darah, di luar pembuluh darah. Di luar pembuluh darah lentur, kan di dalam pembuluh darah ya tambahin air hangat, kemudian sayur buah-buahan, ikan laut, omega 3, bagus, ya. Yang di luar lentur,
makanya ibu gemuk olahraga biar kelihatan pasti asin, makanya minum tadi mineral. Kenapa? Yang keluar loh asin semua, keringat mineral, ludah mineral, kencing mineral, buang air besar mineral semua itu. Makanya jangan meremehkan kalau lansia kok mencret, hati-hati. Kenapa? Jantungnya yang kena. Kenapa? Ya keluarnya mineral kan listriknya jantung. Jangan remehkan lansia kalau mencret. Itu dehidrasi itu bahaya. Makanya caranya lansia minum tapi sedikit-sedikit tiap 2 jam minum. Syukur-syukur 1 hari ada susu. Terserah, mau susu murni boleh, mau gilo boleh, mau estrasol boleh. Kenapa? Penggantinya makan. Karena makannya tidak bisa banyak. Lambungnya sudah mengecil. Ambil itu. Jadi ini harus kita taktis gitu. Ojo tambah wah makannya banyak. Salah, kolesterolnya naik. Jadi kalau menurunkan kolesterol, maka nasinya dikurangi. Kalau nasinya dikurangi, maka yang dihancurkan kolesterolnya. Jadi nasi itu terus banyak, ribut sama nasinya, kolesterolnya naik terus. Itu jalannya. Ya. Jadi kalau nasinya munjung, sakit beres. Biasanya beres ya Sumaru. Hanya puasa itu menurunkan segala, mengatur tensi, kolesterol, diabetes. Karena itu tadi. Selain organnya sehat, kenapa? Organnya recovery. 11 bulan makannya bebas, sekarang 1 bulan ditotong, harus buka sama sahur. Dia diberi kesempatan. Sama dengan mobil jualan non-stop, nggak pakai berhenti. Surabaya Jakarta. Yuk, panas itu radiatornya, panas. Jadi capean. Gitu. Tubuh ini ya sama gitu. Jadi puasa, alasan. Puasa tambah sehat, punya lambung. Ayo sudah niat itu, kalau dia niat tambah sembuh. Kecuali yang sudah ekstrim, misalkan gagal ginjal stadium 4 atau 3-4 harus izin dokternya. Itu pun kalau kita betul-betul lillahi ta'ala Allah, karena Ramadan bulannya Allah, betul? Bulan lain milikmu, khusus Ramadan milikku kata Allah, dan aku sendiri yang akan memberikan pahala. Jadi nanti disiapkan. Jadi harus khawatir. Masalah mati, nikmat, ambun itu. Psikologis, next. Nah, ini pasien saya. Next, ya. Jadi ini quality of life dan quality of death. Dia harus meninggal harus good death. Ini bisa diterima keluarga, tidak menderita. Need of the dying, tidak sakit. Psikologisnya sudah certain, ya, sosialnya dia masih diperhatikan keluarga, spiritualnya dia siap menghadap Tuhan. Ya, saya pernah dampingi seorang ulama ini, dia sudah kosong. Ulama itu sudah kasih kode sama Allah itu dampingi dari Allah. Apa? Nyawa ini tidak siap. Tapi dia ngomong next, terminal ill and dying process. Jadi kalau ada orang karena sakitnya ada berat, kok nafasnya 12, di bawah 12, 14 lagi, terus pakai nafas perut, ini akhirnya ojo ditinggal. 2 yang satu megang kakinya atau tangannya, satunya basic kan telinga. Setelah dikit atau apa, kalau masih di bawah lama kadang-kadang terus dengan mulut supaya karena di situ pertempuran itu. Dia kadang-kadang melek, tapi tidak sudah cerita dia, dia punya mbah-mbahnya yang sudah meninggal. Kalau dipegang ini, aku ada yang jaga. Itu pengalamannya gitu, basic gitu ya. Istighfar, odidil, Allah saja. Masa kalau ditakoni, warisannya disimpan aja. Next, ini variatif next. Ini loh ya, coba kalau sudah telurnya dipasang anun dulu. Apa? Kanker laring. Salah satu pemicunya adalah rokok. Saya bangga dengan jamaah Nur Fadilah, tidak ada yang merokok.
jam di sini loh ya, di sini. Dua saya masa habis kok normal gila ini jus. Next, Ibu Eo, sabar-sabar. Ngomong sabar. Nih, ada kankernya diambil matanya muncul lagi. Next, ini kakinya orang-orang pentol terus. Ini sarkoma, ini jangan tidak bisa jadi harus diketok sih. Ya. Next, nah ini payudara. Kalau kanker payudara, banyak tidak Bu sekarang? Ibu-ibu dididik, aku sekolah benjolan. Dokter lain loh, akhirnya kalau saya hapus tawan. Apa? Stres, itu stres. Stres itu langsung yang DNA, tidak terosok. Sel satu berubah tidak terasa, sel berubah tidak apa-apa. Makanya jangan alergi kritik, jangan alergi masukan dari orang lain. Orang lain pun dimasukkan karena kita tidak tahu kekurangan kita. Selama masukannya bagus terima, yes, matur nuwun. Ojo tambah dimusuh. Ada dikritik malah dimusuh. Umumnya kan gitu. Sensinya. Kalau yang kritik mecah-mecah. Iya banyak. Ya, kalau ada ndak yang introvert, aku ini gak bisa aku yang ngomong bareng gak bisa, tak batin. Itu justru lebih berbahaya. Kalau ndak jantung ya kanker. Kamu nih kakek komentar itu risikonya stroke. Ada kekeh. Jadi tengah-tengah. Bagaimana Pak aku supaya tidak kena jantungnya? Bagi ibu-ibu yang sensi, tolong batukkan. Karena batuk merangsang saraf parasimpatik sehingga jantung berdetak lebih. Karena nggak jantung. Ini kalau kita ngerasani, masa dibahas suatu ini bapak-bapak silai meluai terus anjurannya kanker itu kepala ya migrain, vertigo itu pernah terpapar COVID. Kalau gini apa? Emosional, tensinya tinggi, kolesterol yang banyak kan gini ada sih bapak takon bagus kok demi orang itu sign tanda-tanda orang sih ini Pak Sus. Oh, ibu selingkuhannya ketemu. Next. Nah, jadi apa? Cemas, takut sumbernya. Ini, jadi tidak usah khawatir, tidak usah. Ketiga pilar kepada Allah berusaha dicintai. Allah cinta kalau kita saling mencintai sesama. Berarti tidak ada musuh satu orang. Nah, kedua, baik dengan semuanya. Ketiga, rahmatan lil alamin. Kalau cemas, lebih stres, HP yang akses di otak ini keluarkan hormon macam-macam, akhirnya keluar depresi, bunuh diri. Karena kan banyak orang tuanya dan lain sebagainya. Nekat sekarang, ya ini kan stres. Sepeda motor banyak hilang, jadi sudah takut lagi. Dicegat polisi sudah pedih. Banyak sekarang ini kepepet, depresi, demensia, stroke. Bapak-bapak akhir-akhir ini banyak kena stroke. Ternyata karena stroke belanja ibunya meningkat. Beras mudah kabel, jadi kena stroke. Pensiunan itu ya, stroke ya, kaget ya. Autoimun, nah ini imunnya turun. Nah, banyak-banyak minum air hangat. Air hangat meningkatkan imun. Kalau air es menurunkan imun. Waduh, kok panas sih Pak? Ya boleh air es. Tapi setelah itu dorong air putih atau air supaya tidak ada gendengnya di sini, karena di sini ini paling lemah sama perut. Pernah sering di sini. Terus dari malam itu imunnya turun. Di sini ngurus, gampang ngurus. Ada pejabat dimutasi bolak-balik ngisi. Kita ada, lemah di sini sama sini. Gatel itu juga imunnya turun. Ibu-ibu, bujuku ya gatel aku tapi disilakan, kali pun turun kata ganti kapok. Enak jamur. Nah itu kadang-kadang duit kalau bapak katanya sih disukai di jamu.
Karena jamurnya ini aporporis itu mati karena air panas. Paham ya? Itu jamur air panas. Ya, autoimun Alzheimer. Kalau 70-80 tahun wajar keder demensia. Lagi 45 tahun keder. Dan Bapak Jero dulu saya tangannya keder. Apa mas tanganmu keder? Bujur kupang. Orang bujur dulu 6 wanita 1 laki-laki, sekarang 10 wanita 1 laki-laki. Jadi yos ini dulu FK jangan saya 150 laki-laki 150 wanita. Sekarang laki-laki 25 sampai 50 persis seperti FK. Berarti benar-benar bahwa itu liburan di pasar juga ya. Nah, bicara stroke kemarin misalnya dibangunkan misalnya diri satunya kok stroke mendadak sulit bicara malam masih lihat terus bola kok Liga Italia, Liga Inggris waktu subuhan dikali itu maka tidak bisa ngomong itu gejala stroke. Dulu golden periodnya 6 jam sekarang 3 jam. Kalau ketemu orang seperti itu tidak usah menunggu keluarga, tidak usah cepat panggil mobil, cepat antarkan ke rumah sakit terdekat. Supaya apa? Kalau buntu dijalankan, kalau pecah di stop aja. Kadang-kadang cek warna itu sih, sudah cacatnya tambah banyak. Kalau ada ini gejala ini mendadak sulit dijalankan. Mau subuhan dibangunkan, cuma tidak mau ngomong. Wajah mencong, kesemutan, sulit menolak, bicara nggak nyambung, tiba-tiba lupa. Ada orang sini, kalau terus ingat lagi, itu gejala awal dari TIA. Kalau ada gejala seperti itu cepat dibawa ke klinik, dilihat tensinya, diambil ada enggak, kolesterolnya bagaimana, supaya diantisipasi. Tapi ini bisa muda-muda 20-25 tahun ya, tahu-tahu pagi-pagi habis subuhan terus apa? Itu bukan gejala stroke tapi belum salah. Asupan ke otaknya kurang, maka jangan dibawa ke klinik tapi dibawa ke warung. Jangan rawon, jangan kasih kopi. Asupan ke otaknya kurang. Nah itu namanya jangan stres. Kalau itu pasti stres release. Komunikasi, jangan diskusi, bicara itu stres release. Selnya langsung bergerak positif, ya. Nah, tapi tidak berat, ya. Apa psikolog, psikiater, ya. Saya kemarin bilang dokter-dokter, sing mengobati orang stres, itu banyak yang stres. Ya dokter stres itu siapa? Yang sakit orang stres, terus dokter mau piyambak di stres, stres bareng dan full happy, ya. Endorfin meningkat, saya sukses. Nah, maintenance itu, jaga kesehatan, menjaga keluarga tetap bahagia, menjaga anak-anak tetap soleh-soleh. Itu pentingnya kreatif inovatif. Nah, kreatif inovatif yang dasar di dunia banyak, tapi jangan lupa kreatif inovatif akhirat adalah membaca, memahami, mengamal, berislam. Jadi kalau itu kepegang, dunianya kemana? Karena di situ ada semua. Next, ya. Jadi bukan stres, mau minta maaf, mau memaafkan. Saya tidak gengsi sama nyonya saya, mungkin masalah teman-teman saya, apa yang salah. Setelah kemarin dicek kolesterol, eko, alhamdulillah. Manusia tidak salah, keluar makin banyak dosa. Kemarin ada bapak pasang mering, meninggal sampai, jangan tahu. Gara apa? Mantu sama mantunya. Nah mantu dulu sama sekarang beda. Kalau mantu zaman dulu ada pendidikan budi pekerti, ngaji. Mesti dibilangin, le, saya ketemu orang tua, mertua, dan orang lebih tua, itu orang tua. Betul nggak? Jadi otomatis seperti gini. Mantu sekarang enggak ada, mantu ngomong. Siapa bingung ini? Enggak. Ini bapaknya ini bekas pejabat yang dulu orang hormat semuanya, tersinggung. Pasal terus gak bisa memaafkan. Pasal lagi tambah. Akhirnya itu, bapak kemana? Lewat pintu belakang ternyata nyiapkan makan. Pasal lain itu, coba maafkan. Kalau Afina, Aminah, kok ada saiki. Aku ini mesti kayak putu nih, putu kan mau
betul nggak? Kenapa gitu aja nggak bisa? Gak butuh itu obat sudah. Nah, sekarang nggak apa-apa, maafkan. Itu aja. Ya, next. Usia 50-60 tahun bergerak, berpikir positif, makan sesuai selera, jangan kurangi minum, ya. 2-2,5 liter. Ini untuk susu, lagi hindari minuman kemasan. Next. Ini aktivitas sosial sudah benar seperti ini, komunitas, traveling, ya, bakti sosial. So yang membuat happy, ya. Nanti bapak lihat kerja bareng bahagia ikhlas, top. Usia ini dari mau yes. Karena Juni undang. Tidak ada, ya, dan ibu diberikan hidayah bisnis sama apa sehat. Ini makanya pakai opnam. Ada yang mau opnam? Ayo di ICU tak bayari. Enak pakai ventilator, bayari. Alhamdulillah sehat. Ayo bersama-sama mencintai dan nikmati hidup, ya. Next, terus ini saya boys. Sini ada yang boys. Ada. Ya cukup rumah. Ada teman saya 83 tahun boys sampai Magetan. Saya ketemu di puskesmas kekosong, kepalanya dijahit rolas. Namanya orang tua biaya. Ada saya besok di RSAR 60 tahun dan dari genteng ceblok. Ini hancur. Nggak bisa dioperasi, kok hancur berkeping-keping. Jatuhnya gini. Ibu harus tahu, ibu itu nggak tahu digulung omongan. Ya harus gak usah ngeluh. Tukangnya adalah si A yang harus bayari. Kok kamu pun kamu apa? Leset. Goblok. Berkeping-keping. Itu namanya orang tua biaya. Kita 50-60 tahun katoan aja harus judul. Kalau begini kan keseimbangannya gak bisa. Apalagi ibu yang gaya kopi biasanya halus. Ini kalau ngantuk kotak-kotak kalau kotak-kotak biasanya enggak mesti kotak-kotak. Makanya stres itu imun turun kan satu stres, kedua penyakit kronis, kanker, diabetes, TBC itu. Tapi yang paling menurunkan imun adalah istri. Makanya saya buat supaya bagaimana istri tidak marah, tepoin tadi, tension plus merah. Masa udah berlalu. Sudah nomor 3. Kan meningkatkan imun satu apa? Fit, olahraga. Kedua fresh, jangan mikir berat. Ketiga fun, berarti senang. Keempat food, makanan, banyak mineral, sayur, buah-buahan, ikan laut. Yang kelima fasting, puasa, meningkatkan imun. Tapi yang paling tinggi meningkatkan imun adalah food. Manfaat olahraga, penyakit, COVID, obatnya apa? Vitamin D. Vitamin D lah, vitamin D dan satunya duit. Ya. Sama lambung, kenapa tidak sembuh? Tapi obat penenang. Kalau memang nggak bisa tidur, dengan istighfar nggak bisa, baca Al-Quran nggak bisa, sholat nggak bisa, ya minum obat penenang. Begitu obat penenang, saya recovery, imunnya meningkat, asam lambungnya netral. Waras. Paham ya? Ini loh penenang. Orang penenang ini Al-Quran, dzikir, sholawat, banyak istighfar. Dzikir sholawat itu bisa namanya aktif itu, spiritual wisdom. Pasien itu kena pankreas, ada di mulai suka mangkel, jengkel sama orang, pankreas terbezikir supaya petunjuk subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa nama Google-nya kenapa itu? Macam diam setannya mengunci, kita gak mau lah kita bergerak dan ini satu diabetes, kanker, deteksi dini, pasmil. Ibu-ibu ada keputihan, tidak selalu kanker, tapi keputihan, ada nyeri pinggul, ada perdarahan, vagina, jelas kata saya kan. Dan hilang.
jurnal, mau kecapean, jamur ini ternyata kasih obat 2 minggu selesai. Mau kecapean istirahat selesai. Tapi dokter yang menentukan, ahli kandungan. Jangan ngarang kita sendiri. Jangan mikir-mikir. Dokternya yang kompeten, ahli. Oleh periksa itu dokter kandungan. Cari yang rumah. Kan tangannya kerja. Foto kering. Sarari. Dengan bayi darah sendiri. Pas mandi pada benjolan. Ini udah ada. Nggak usah khawatir. Nggak usah ditekan-tekan gini terus. Kontrol dokter. Dengan ibu sama OSG. Oh ternyata tidak apa-apa. Pulang rumah saja. Oh ini harus ditindaklanjuti dengan FMAB. Tentukan ini ada satu enggak. Dokternya yang ahli, ada dokternya yang ahli. Nggak usah khawatir. Ini terus mikir sendiri sudah tambah mikir, tambah cemas, tambah besar. Ya, itu namanya salah. Jadi kanker payudara, kanker serviks ini paling banyak. Pemicunya, kemarin saya mengobati kanker paru, ibu-ibu 3 ratus ibu. Bu merokok, enggak. Suaminya merokok, enggak. Lingkungannya merokok, enggak. Kok bisa kena? Ada unsur genetik. Saya tanya, ibu sebelum terjadi ini ada pikiran berat enggak? Ada. Nanti boleh mikir tapi jangan kepikiran. Pikirannya berat. Seorang guru, ya seorang. Tidak tahu kalau sini ada guru berat. Kebetulan yang lemah paru-paru ya kena. Kebetulan yang lemah di kandungan ya kandungannya. Kebetulan yang lemah di usus-ususnya. Ya, jangan terlalu sudah. Banyak orang gablet, produk gablet. Itu dia sehat. Oh gendengnya sehat. Itu masih buang ini, masih kan stres itu. Itu stres. Tapi ya juga biasa. Jadi proporsional aja. Ya, kata saya. Mencapai dari waktu mandi itu paling terasa kalau ada benjolan. Nggak sampai tolong suaminya, ketemu kan gajinya. Kan dia benjolannya kan. Kalau ketemu tambah ketemu yang beli. Nyari bawahmu nujes. Nah ini warning, alarm. Ada kencing malam. Kencing terasa tidak tuntas, tetes di atas 50 tahun. Prostat. Ya apa caranya? Minumnya berbanyak, tambahin mineral, tambahin air tegang, syukur-syukur air zam-zam. Itu loh caranya. Kenapa kena prostat sih? Enggak pernah keluar. Orang Arab ini seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Dan kita rumah enggak. Jatuh di gerbang misalnya. Bukan macet ya. Itu ya kan membahagiakan. Dia saya membahagiakan suami. Ujiannya dari Allah. Kata aku ridhokan suamimu. Ini obat. Suaminya kerja di luar kota, ketemu di sebulan sekali. Dari suami dari punya yang baik kabeh sudah selesai. Ya, next terus tanda-tanda udah tadi vitamin, mineral boleh, suplemen, imunomodulator boleh, minum pakai. Ini saya bentrok kalau makan banyak orang lain, kayak ngapusi ngentit, saya bentrok kanan. Itu itu jalannya. Hormon kena sakit, kanker berat, darah kanker. Jadi terima kasih ya Allah, mau diagerapi ya Allah. Tapi berilah saya kesempatan untuk berobatnya. Dia sama dokternya nggak, sama perawatnya bagus. Apa jadwalnya itu dia lancar, sinyal ya lancar. Saya kuat, saya kankernya dia, namanya tidur. Aku mangkol itu, kan lemah semuanya, kanker lah. Itu makanya orang dokter ini sadar, tapi terus langsung maka Nabi Allah mohon pertolongan dan lakukan perubahan. Allah menilai kamu tak kasih ujian, kamu sabar, kamu malu berdoa di aku. Terus kamu sekarang baik sama perawatnya, dokterin, kamu jalani pengobatan yang bagus. Saya lagi diperintah sama Allah, diam kamu, stop. Manut sama Allah. Dan itu loh. Ada saya tanya ke pasien, kenapa saya ibunya, bapaknya ini ya pensiunan, itu bagian dua status, ya kamu. Saya meninggal, saya bapak ini dua status, kan kesel dua status. Ngomong ini.
sawah ini terus digetak ya langsung mati. Ya. Saya bahagia seperti panjenengan Andi Sodako. Saya mengkeret. Dipikir kan? Itu apa sih? Gak dipikir oh operasi. Itu semua bunga, bocor, kabeh dipikir. Kajian dipikir. Makanya kalau ada ibu-ibu melakukan di gang ini, itu stres. Kalau melakukan ini terus endek, itu otaknya cemet, namanya brain atrophy. Jadi pikir kan, pengajian, kasih, gambar. Tapi kalau zaman Al-Fatih, saya lihat sepintas itu saya, Alhamdulillah ta'ala. Aku ninju. Tapi saya jelas ya, saya bergairah lihat medsos, ya tambah, tapi bergairah melihat Al-Quran, membaca Al-Quran, membaca yang baik-baik. Ya bahagia, hati-hati medsos ini. Malah orang menjadi antisosial, anak yang asalnya gembira jadi diem. Ibu harus tahu warning itu berarti kenapa ini. Apalagi sekarang ada AI, betul ya? Kan ditonton sama AI. Kamu bisa apartemen, coba kamu ke teras, coba kamu patok, mati. Banyak kejadian seperti itu, hati-hati medsos. Tapi kita tidak bisa menghindari medsos, sama sekali. IT, Pak nggak bisa karena kamu medsos. Tapi kita mengendalinya, kita harus siap bahas. Nih, ya, jangan overthinking, overconfident, overacting, dan overweight. Ya, kenapa orang kok gemuk ini? Apa bu kira-kira? HRS. Kedua, bukan makan, ngemil. Karena ngemil itu mesti manis, asin, lemak. Makanya kalau ngemil minumnya air hangat, jangan air es. Nanti lupa. Kalau air hangat saya gelontong. Nah orang gemuk itu biasanya apa? Emanan. Jadi makannya naik ganteng, eman ini kayak ganteng. Tapi di rumah kan jadi tonton. Kamu jatuh yang ini sih eman. Next. Ini sehat, jangan emosi, jangan egois. Next. Jadi yang baik, yang bisa memaafkan, mengalah, mempermudah, menolong, berusaha membahagia. Itulah yang bisa saya sampaikan di acara Isra Mi'raj ini. Semoga bisa bermanfaat. Dan satu dua pertanyaan silakan. Tapi secara keseluruhan baik semuanya. Kita sekarang apa sih harus kondisi saat ini? Sabar. Sabar dalam menghadapi hidup, sabar dalam mempersiapkan Ramadan, sabar. Kedua fokus, ya. Fokus pada kesehatan kita, fokus pada kesuksesan Ramadan dan sebagainya. Saya terima kasih Ramadan. Terus mas Ramadan ya mas. Ini baik. Terus. Jadi ini bulan istimewa ya. Nah, banyak pengampunan terus kaji ilmunya Al-Quran. Bulan yang luar biasa. Next istimewa ya. Perintahnya orang beriman, yakin ini dilakukan mesti banyak faedah, banyak hikmahnya. Untuk apa kita di-upgrade? Jadi kita sudah dilatih sama Allah pandemi itu 2,5 tahun training lagi Ramadan 1 bulan. Saya kalau training orang latihan paliatif belajar kanker dan merawat kanker paling 5 hari 7 hari wis selesai 1 bulan. Jadi panjenengan lulus betul-betul insya Allah dunia akhirat. Iya, next. Nah, iman untuk apa? Itu introspeksi diri. Makanya tetap SMS terus sama Allah. Zikir, sholat, mengaji, sedekah. Ya. Kemudian zakat, ini pasti. Nanti outcome-nya insya Allah tambah sehat, akhlak mulia, fitrah kembali dan orang yang bahagia. Ya. Terus setelah barangkali 11 bulan kemarin Ramadannya belum maksimal, ayo kita song-song Ramadan ini kita fight gitu. Ya, jangan sampai ada sedetik pun hilang tanpa hal-hal yang positif. Next. Nah, apa langkahnya? Mempersiapkan niat. Hanya karena Allah tidak menata hati. Kata Rasulullah dalam tubuhnya sesekumpal jakin, hati. Nanti baik ya orang itu baik, kalau jelek ya jelek. Makanya mudah-mudahan dalam Ramadan penyakit hati kita dibuang sama Allah. Aedes muter, aku iri, dengki, egois, sombong, mudah tersinggung dan pelit. Menjaga fisik tetap olahraga. Kalau biasanya pagi, ya sekarang dari Ramadan menjelang buka. Terus pada waktu buka apa yang penting?
harus manis, kolak atau teh manis. Terus pur untuk apa? Ya itu tadi, begitu dapat glukosa langsung ini. Makanya sekarang dokter di video jangan makan gula, jangan makan gula. Livermu kena nanti. Jangan asin, gondornya keluar, lumpuh. Jangan berlebihan. Makan pada waktu lapar, berhenti sebelumnya. Syukuri, nikmati, batasi, imbangi, tambahi. Makanya enak-enak imbangi dengan olahraga. Syukur-syukur tambahi dengan sedekah. Makan itu hanya satu yang berbahaya. Gak tahu mati konconnya. Ya. Kalau saya itu loh makan durian. Saya 5. Besok periksa kolesterol. Ya naik. Makanan 5%. Pikiran dan kelelahan itu yang berbahaya. Gak naik dia makan durian 5. Besoknya periksa kolesterol. Kenapa? Ngajak konco-konconya. Jadi konco-konco ini bisa menambah kolesterol ya. Itu harta, itu sedekah ya. Langsung mulai sekarang digendong sampai Ramadan terus. Nah, mempunyai mental sukses. Optimis, semangat mau berubah, inovasi dan tulus. Ya, optimis. Mudah-mudahan menjelang Ramadan yang beberapa minggu ini fight betul. Tapi juga mudah-mudahan diberi kesehatan, lulus Ramadan dan seterusnya hidup kita makin mulia, makin sehat, makin baik, penyakit yang ada terus. Limu-limu cepat-cepat dilutut ada Bu? Ada? Banyak. Ada 5, dengan 1 kontraktur kaku, maka obatnya gerakkan. Sholat itu ya gerak nih. Kok mungkin kalau itu berarti minyaknya habis. Itu obatnya kikil. Kikil itu kolagen. Saya kalau tetap langsung kikil. Bulfah umur 2 1 nanti nek tanduk supaya langsung 2. Makan kalau usah makan. Kalau kropos karena makan sama tonggo, makan sama suaminya, pasangannya, kropos karena kortis. Yang keempat adalah keragaman. Karena ada diabetes, ada penyakit imun, lupus, apa dan itu harus diperbaiki. Yang kelima kali adalah keroak. Jadi tulang itu harusnya lurus seperti tiang ini, tapi dia keroak. Bolong, keroak tahu keroak ya? Itu nanti ada keganasan. Nah ibu-ibu yang banyak Pak, payudara seneng ada ketasan tulang. Bapak-bapak prostat seneng ke tulang. Tapi ada lain lagi yang seneng ke tulang, yaitu kanker tiroid sama kanker paru. Hati-hati ya. Nah, itu. Terus yang terakhir, kalau kita ingin sehat, 5 keluar dijaga. 1 keringat harus keluar. Makanya jangan malas olahraga. Makanya tahajud malam habis mandi itu pasti keringat, pasti sehat. Ya. 2 adalah kencing harus lancar. Orang dilihat kencingnya banyak bening, berarti minum cukup, ginjalmu bagus. Kencingmu kok sedikit berbuih budak, berarti minum kurang, makanmu enak-enak, hati-hati ginjalmu bermasalah. Kencingmu kok warnanya merah, hati-hati ada batu di atas, terbibit kanker dari prostat, dari kandungan ini. Kencingmu kok seperti teh, berarti kamu kurang gula. Kamu minum gula, kamu takut diabetes takut, ya makan kurma. Minum madu, itu tidak mempengaruhi kadar gula. Kenapa? Buatannya ongkos. Ya? Jangan gula, jangan jauh. Gula itu bahaya kalau setiap minum gula. Nah itu sih bahaya. Ini kadang-kadang biasanya air putih. Gula kadang-kadang kayak sama kopi, sama teh, pagi sore nggak masalah. Ya? Jangan takut. Ya? Kencing kok warnanya, kencing kok dirubung semut, ada loh kencing dirubung itu, ada. Apa itu kira-kira? Ya, kencingnya kan ngapur dulu. Semutnya kan kena. Semut itu ya punya perasaan. Kencing di tempat yang bagus. Kencing kok ada nananya, ada pernah yang dengar kencing ada nananya. Apa itu? Selingkuh. Kalau aku kencing di tembok, mungkin katanya tembok ada ceweknya.
betul ya? Ada enggak yang buah? Tiap hari, makanya minum air hangat, makan pepaya, ya, banyak sayur, buah-buahan, itu untuk melancarkan. Tapi yang paling gampang melancarkan buah kayak besar apa? Cau. Kan banyak cau ini. Makanya kalau nanti apa itu? Tajilan, jangan lupa cau sama kolang kaling untuk tutupnya, cau untuk buah kayak besar. Cau itu sifatnya soft tuner, kotorannya itu lembut. Berarti nggak usah ngeden seluruh. Iya, dulunya akan buah kayak besar makan cau. Kan banyak enak, nggak usah ngeden seluruh. Terus potong sini. Dipotong sama apa? Kalau apa nggak potong, ada guntingin deh. Kan jadi potong sama apa? Makanya kalau buah kayak besar, belum potong, nggak usah digoreng. Kalau pastel tajilan kan digoreng pastel. Goreng atau apa boleh dipotong itu sama apa? Betul, alhamdulillah. Kalau nggak potong, gunting. Ya, yang keempat, lancarkan kentut. Ada enggak ibu yang sering kentut? Ada enggak? Ada. Gak apa-apa, tidak bisa kentut itu bahaya. Kenapa? Embung terus di rumah sakit di meter, ditusuk. Ada jangan juga lempar kentut. Kan banyak loh, kenapa? Oh, belum kentut ini. Ya keluar wudhu masuk lagi. Kalau dilipat kan mereka yang kelima adalah kerongkongan. Lihat bahwa apa di atas 50 tahun itu endapan cairan paru-paru itu mengendap, encer kan dengan air hangat. Makanya kalau mau bangun tidur juga mulai ya Allah ngomong ya Allah sampai kesehatan dengan air ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan air itu mindsetnya udah kekuatannya di mindset ini. Jadi kalau makan sate ya Allah tambah kesehatan itu dengan sate ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuhku dengan sate ini. Saya kan membuat kalau sate ini dimakan tidak jadi kolesterol, jadi energi. Makannya enak sudah, tapi kalau khawatir, boleh apa ya kolesterolnya? Jadi satenya utuh kolesterolnya enggak. Makanya sate ini tidak dimakan tapi dimut. Aneh. Ada. Durian ya gitu. Sama durian ya Allah apa kesehatan dengan durian ini. Ini untuk perut sangat bagus untuk pencernaan. Karena seratnya kan lemak tak jenuh bang. Serotonin untuk kreatif ini. Tambah kesehatan dengan durian ini dan buang semua penyakit yang ada di tubuh dari Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau dia pasang klaim dia punya diabetes, orangnya egois dan jadi durian tidak dimakan-makan, tidak ditonton. Makanya pasang klaim mana? Siapa yang dibilang? Karena ini tidak ada makanan berbahaya itu. Allah itu rezeki, tapi Allah sudah ngasih kan. Kamu yang makan durian, setelah makan durian, tolong bekasnya durian itu kasih air, kamu cuci, kamu uyuk ya, diuyuk terus terus maknya hilang, kolesterolnya hilang. Allah sayang banget. Jadi kamu tinggal syukurin nikmat. Padahal makan udang, kulitnya jadi buang, kalau dia penetralisirnya kolesterol. Gak banyak makan yang lain, empuk, agel, sore ya, cepat panjenengan. Salah ya gitu. Kaliannya dibuang, ya kan sembelih. Tinggal syukuri. Bismillahirrahmanirrahim. Allah, sampai kesehatan. Gitu loh. Paham ya? Terus minum air hangat, ya, dan sebagainya. Coba olahraga. Sis, kok dikenal? Supaya jantung ini jauh. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmah daripada Isra Mi'raj dan menjelang Ramadan, ayo sholat yang perbaiki, ayo jangan malas olahraga, ayo yang mendekat kepada Allah, yang bisa dicintai, baik dengan sesama, maafkan orang-orang yang gak enak dengan kita, ya, berilah reaksi positif meskipun aksinya negatif. Tapi ada yang penting lagi, jangan merasa susah atau tertekan dengan orang lain menjelekkan kita.
ya, dijadikan orang ojo susah, ojo minder selama Allah masih memuji. Sip, kita paham ya. Jadi ayo kita bangkit, ayo kita optimis, bangkit lagi, dan kita punya proyek besar bisnis dengan Allah, yaitu memperluas masjid ini. Mudah-mudahan apa yang direncanakan oleh panitia dapat dorongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membukakan hatinya panjenengan untuk berinvestasi untuk akhirat. Akhirat itu khairu wa abqa. Sungguh kehidupan akhirat lebih baik. Akhirat tidak puasa, sholat, zakat aja, malas jadi semangat itu akhirat, cemberut jadi senyum itu akhirat, pelit jadi dermawan itu akhirat, mudah putus asa, pantang menyerah itu juga akhirat. Bagi yang sakit, semoga penyakitnya diangkat sama Allah. Bagi yang belum umroh haji, segera diberikan rezeki cepat umroh haji. Bagi yang masih ada hidupnya bermasalah, mudah-mudahan Allah segera memberikan obatnya, jalan keluarnya, sehingga kita siap untuk hadapi hidup ini dengan semangat tinggi untuk beribadah kepada Allah, dengan memperbaiki hubungan sosial, ya, dan jangan lupa sedekah. Karena sekitar Rasulullah sedekah dekat dengan manusia, dekat dengan malaikat, dekat dengan Allah, dan dekat dengan surga. Sekali lagi bahwa sedekah itu adalah solusi hidup, itu implementasi dari takwa. Alladzina yunfiquna fi sarra'i wad dharra'i wal kadhibina wal ghaizi wal 'afina 'anil nas. Itu banyak menolong, banyak sedekah. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al lana wa alana wa dhurriyyatina min ahli tuqa wa ahli ilmi wa ahli khair wa ahli sholati wa ahli qur'ani wa ahli ta'ati wa ahli ibadati wa ahli akhlaqin karimati wa ahli salamati wa ahli jannah wa la taj'alna wa iyyahum min ahli. Allahumma ya muyassir yassir ya mutabir sakit alaina al-asyir. Allahumma ja'alna bil afiyati was salamah wa haqiqna bi taqwa wal istiqamah wa ila mujibatin adam wa fiqna li amali sholihat wa turadina. Allahumma nas'aluka ridhoka wa jannah wa na'udzubika min syarrika wan nar. Rabbi anzilna jalan mubarak wa anta khairul mujrim. Rabbi anzilna jalan mubarak wa anta khairul mujrim. Rabbi anzilna jalan mubarak wa anta khairul mujrim. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal Alamin. Sallallahu alaihi Muhammadin wa sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Yang bisa saya sampaikan, tetap semangat, sehat semuanya, dan mudah-mudahan kita bisa masuk, diberikan kesempatan dari Allah masuk ke dalam Ramadan dengan kondisi yang sangat prima, baik, kita lulus 1 bulan Ramadan dalam keadaan sehat. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.